Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim yang berakal pasti mendambakan pernikahan yang bisa menenteramkan hatinya. Salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup setelah menikah adalah istri yang soleha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un, khairu amata'iha al-mar'atu solihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Imam Tabrani. Menikah memang merupakan tujuan semua manusia. Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan, sebab akan menentukan masa depan kita. Setiap orang pastinya sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa sajakah itu? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. 1. Ananah. Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. 2. Mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga? 3. Hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkannya dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarannya di hadapan suami. 4. Hadakoh. Hadakoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikannya. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, mungkin wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. 5. Barokoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-barokoh. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warohmah kalau sang istri suka berbuat demikian? 6. Asyadakoh. Asyadakoh adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikah dengan wanita tipe ini,
Sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Sahabat yang beriman, itulah 6 hal nasihat Imam Al-Ghazali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi muslimah yang sudah menyandang status sebagai seorang istri, tentu telah sadar bahwa dia bukan lagi gadis lajang yang masih belum memiliki kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Wanita muslimah yang telah menikah, kewajiban utama memanglah kepada suaminya. Namun tak bisa dihindari bahwa amanah untuk menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang menantu bagi mertuanya dan saudara atau sahabat bagi keluarga suaminya akan mengikutinya. Walau dengan banyak kewajiban tersebut, namun menjadi seorang istri merupakan karunia yang wajib kita syukuri sebagai wanita muslimah. Karena secara psikologis, hati kita akan merasa tentram dan merasa menjadi wanita seutuhnya manakala kita telah sah menjadi pendamping hidup laki-laki yang kita cintai dan menjadi ibu dari anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri. Namun, ada beberapa hal yang harus kita waspadai agar kita tak masuk dalam golongan istri durhaka. Terlebih jika suami tak ridho kepada kita, maka malaikat akan melaknat kita dan Allah tak akan memberikan ridhonya kepada kita. Naudzubillah. Nah, apa saja beberapa hal yang harus kita waspadai tersebut? 1. Terlalu menuntut suami. Suami adalah imam kita, lelaki yang menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga kita, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang istri untuk taat dan berbakti kepadanya selama dia menyuruh kita kepada kebaikan di jalan Allah. Bayangkan betapa luar biasanya seorang suami itu. Bertahun-tahun mulai dari dilahirkan sampai dewasa, dia diasuh oleh kedua orang tuanya, sekolah sampai tinggi, kemudian bekerja keras. Namun semua itu dia lakukan demi menghidupi kita, seorang wanita asing yang baru dikenalnya. Tak hanya itu, dia pun juga harus menanggung dunia dan akhirat kita. Lagi-lagi wanita yang baru saja masuk dalam kehidupannya. Maka apakah pantas jika dengan semua kewajiban yang lebih besar dari tanggung daripada kita ini, kita masih terlalu menuntutnya dengan bermacam-macam hal, terlebih dengan tuntutan harta? Na'udzubillah. Allah sangat membenci para istri yang membuat suami murka padanya. 2. Memisahkan hubungan suami dengan ibunya. Walau setelah menikah, seorang wanita memiliki kewajiban utama pada suaminya. Namun seorang laki-laki walaupun telah menikah, maka kewajiban utamanya tetap pada ibunya, wanita yang telah melahirkannya, menyusuinya, dan membesarkannya. Hal itu masih sering kurang dipahami oleh beberapa istri, dan malah sering para istri mencemburui ibu suaminya. Padahal, ibu suami kitalah yang telah melahirkan, menyusui, membesarkan, dan mengorbankan semuanya demi suami kita. Dan saat suami kita belum bisa membalas apapun kepada ibunya, dia sudah pergi meninggalkan ibunya demi kita, wanita asing yang baru dikenalnya. Dan segala pengorbanannya, bekerja siang dan malam serta apapun dia berikan demi menafkahi kita. Lalu apakah kita masih tega membuat jurang pemisah antara suami kita dan ibunya? Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri. Seandainya kita memiliki anak laki-laki dan ketika telah menikah dia lupa pada kita dan lebih memilih istrinya, masa pasti hati kita akan menjadi sangat sakit. Untuk itu, sebagai seorang istri yang soleha, kita sebaiknya justru menjadi perekat hubungan antar suami dan orang tuanya, terutama ibunya, dengan menjadi menantu yang memiliki kasih sayang besar serta rasa hormat yang tinggi pada mertua. Maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga, dan tentunya suami akan semakin mencintai kita. 3. Membuka aib suami. Yang namanya membuka aib orang lain kepada khalayak umum saja itu sudah merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak tanggung-tanggung Allah akan membalasnya dengan membuka aibnya juga di kelak di akhirat. Apalagi jika aib yang kita buka itu adalah aib suami kita, imam keluarga kita. Na'udzubillah. Dapat dikategorikan durhaka seorang istri dengan tega dan bangga justru membuka aib dan segala kekurangan suaminya kepada orang lain, terutama jika aib itu merupakan aib yang sangat dijaga rapat oleh suaminya.
Misal tentang masa lalunya, betapa malunya pasti suami kita dan bisa dipastikan dia akan murka. Saat suami murka kepada kita, maka dia tak akan ridho pada kita dan jauhlah ridho Allah dari kita. Sebagai seorang istri, sudah seyogianya kita menyadari bahwa menikah adalah menyatukan dua orang yang dengan masa lalu yang berbeda, serta segala perbedaan yang ada. Dan menikah itulah adalah jalan dalam menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah visi hidup yang sama, serta meninggalkan masa lalu untuk memulai masa depan bersama menuju surganya Allah. 4. Menolak ajakan atau perintah suami. Dan yang terakhir adalah bisa dikategorikan durhaka seorang istri jika dia menolak ajakan suami atau membangkang perintahnya. Padahal itu semua demi bertakwa kepada Allah. Kita sebagai seorang istri harus kembali menyadari bahwa suami adalah seorang imam yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam mendidik kita di dunia ini. Sehingga ketika kita telah memahami hal tersebut, maka kita akan berpikir berkali-kali untuk membuat laki-laki yang kita cintai tersebut mendapat kesulitan di akhirat kelak. Lagi pula, ketika kita mencintai seseorang, maka tak akan sulit bagi kita untuk mengiyakan perintah dan ajakannya. Tentunya asalkan itu semua demi meraih surganya Allah. Sahabat yang beriman, itulah keempat hal yang harus kita waspadai agar tak tergolong istri durhaka. Dan durhaka itu tiada tempat kembali kecuali neraka. Semoga bermanfaat bagi para istri maupun para calon istri. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan perkataan orang Arab. Kata beliau, la tankihu minan nisa sittatun, la annanata wala mannanata wala hannanata wala tankihu hadzaqata wala barraqata wala syaddaqata. Kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita. Al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-barraqah, dan juga asyaddaqah. Apa maksud perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di dalam Islam pernikahan adalah separuh daripada agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka dia telah mendapatkan separuh daripada agamanya. Dan Islam sangat-sangat memperhatikan soal mencari jodoh, terutama kalangan laki-laki. Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutnya, karena kecantikan, karena harta, karena nasab, kemudian karena agama. Dan yang terakhir Rasul mengatakan, fadfar biddatidzin taribat yadak. Ambillah yang baik agamanya, karena itulah yang menjadikan rumah tangga sakinah dan mawaddah serta dipenuhi dengan rahmat.
Akan tetapi di zaman sekarang terkadang banyak anak-anak muda yang hanya melihat dari segi kecantikannya saja, atau dari segi pekerjaan dan karirnya saja, sehingga baru menikah sebulan 2 bulan sudah bercerai, setahun 2 tahun sudah berpisah, seolah-olah rumah tangganya tidak ada kenikmatan dan tidak ada mawaddah dan juga rahmat di dalamnya. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah apa yang dikatakan Imam Ghazali di sini. Kata beliau, jangan pernah menikahi 6 wanita yang memiliki 6 sifat ini. Sebab kalau seandainya Anda nikahi 6 wanita yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, maka hidup Anda tidak akan pernah tenang. Padahal tujuan berumah tangga selain daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mencari ridha dan juga pahalanya, adalah mencari ketenangan di dalamnya. Ketika di dunia luar kita sibuk dengan macam-macam pekerjaan, macam-macam permasalahan, harusnya ketika seseorang pulang ke rumah berjumpa dengan istrinya, dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi banyak orang yang tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena salah mencari pasangan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, al-annana. Siapakah wanita yang disebut dengan annana di sini? Annana itu artinya suka mengeluh, suka mengadu. Kebanyakan anin artinya syakwa. Syakwa itu suka mengeluh dan mengadu. Sehingga ketika seorang wanita terus mengeluh dan mengadu, tentu semakin lama suami akan timbul kemarahan dan emosi. Terkadang mengadunya seorang wanita atau istri kepada suami ini berhubungan dengan segala hal. Terkadang mengadu soal ekonomi, mengadu soal keluarga, mengadu soal tetangga, mengadu soal teman-temannya. Semua diadukan kepada suaminya. Seolah-olah tidak ada hari kecuali hanya mengadu dan mengadu, mengeluh dan mengeluh, dan tidak mau mencari solusi sendiri. Maka kalau seandainya Anda menikahi wanita yang seperti ini, yakinlah Anda tidak akan bahagia dalam hidupnya. Karena wanita seperti tidak mandiri. Terlampau banyak mengeluh. Kemudian yang kedua, al-mannana. Wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Terutama apabila ditimpa ekonomi yang seret, ekonomi yang susah, mungkin suami diuji tidak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin keluar dari sebuah pekerjaan, maka wanita ini akan mengeluh dan akan mengatakan, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Kenapa kamu tidak melakukannya kepadaku hal yang sama? Jadi dia terus akan mengungkit kebaikan dia. Dan dia tidak pernah memandang kebaikan suaminya. Itulah yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika aku melihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka tidak puasa, tidak zakat, dan begitu seterusnya. Tetapi mereka itu kufur kepada suaminya. Kenapa? Karena tidak pernah memandang kebaikan sedikit pun dari suaminya apabila terjadi sebuah permasalahan. Inilah wanita yang disebut dengan mannana. Suka mengungkit-ungkit seolah-olah dia paling baik dan paling berjasa dalam rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, al-hannana. Al-hannana adalah wanita yang suka menceritakan, membanggakan dirinya di masa lalu. Membanggakan kalau dia seorang janda mungkin mantan suaminya. Membanggakan keluarganya, ayahnya, ibunya, dan merendahkan suaminya, keluarga suaminya, pekerjaan suaminya, dan begitu seterusnya. Maka ini hannanah ini wanita yang sangat payah. Karena
dia selalu menghina suaminya dan membangga-banggakan dirinya. Kemudian yang keempat, al-haddaqah. Al-haddaqah artinya, haddak itu ucapannya kasar, mudah berteriak, mudah emosi, mudah marah, mudah membantah, dan dia tidak menerima pendapat suaminya. Setiap suaminya bicara satu kata, dia bisa bicara berkata-kata. Maka al-haddaqah ini wanita yang keras hati, karena tidak pernah mau mengalah dalam rumah tangga. Kemudian juga al-barraqah. Maka Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna al-barraqah di sini. Pertama, tipe wanita yang suka berhias di siang hari, tapi dia malas berhias di malam hari. Kau di siang hari dia subhanallah, biar kelihatan cantik oleh tetangganya, oleh teman-temannya. Dia berdandan dengan dandanan yang luar biasa, tapi kalau di malam hari, dia tinggalkan dandanan itu untuk suaminya. Na'udzubillah. Anda berhias untuk siapa? Anda beribadah kepada siapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wanita seperti ini adalah wanita yang akan membuat pusing suaminya. Karena biasanya wanita yang disebut barraqah ini, wanita-wanita yang berdandan berlebihan, menghabiskan uang itu hanya untuk beli alat-alat kosmetik dan semacamnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang mudah mendapatkan hal-hal itu dengan cara pesan lewat medsos, tetapi dia tidak berpikir keuangan suaminya, dia tidak berpikir pekerjaan suaminya. Yang ada bagaimana dia mementingkan dirinya, mempercantik dirinya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Atau al-barraqah ini diartikan wanita yang suka mengurung diri. Wanita yang suka mengurung diri. Dia tidak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. Dia tidak pernah membuka pintu rumahnya. Dia dalam kamarnya saja. Dia malas masak, malas nyapu, malas ngepel, malas melayani. Maka ini wanita pemalas. Itu juga mana al-barraqah. Kemudian yang keenam, asyaddaqah. Asyaddaqah artinya, secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya, itu disebut as-saddaq namanya. Artinya wanita yang disebut saddaqah ini, mungkin bahasa kitanya mungkin tukang nyinyir, banyak bicara, banyak komentar, kepo. Nah, itu wanita-wanita yang disebut saddaqah itu. Mudah mengomentari orang, orang berjalan di jalan aja dikomentari, melihat sesuatu mungkin di medsos dikomentari. Pokoknya wanita tukang komentar. Ya. Tetapi komentarnya adalah komentar yang negatif. Sehingga apapun yang ada pada suaminya harus dikomentari. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan pernah menikahi 6 wanita ini. Termasuk juga kata para ulama, jangan menikahi wanita yang qadzarah, pengotor. Termasuk juga wanita yang mujadilah, yang suka berjidal, yang suka membantah. Termasuk juga wanita yang mudhallalah. Mudhallalah itu artinya keinginan dunianya harus tercapai. Kalau dia meminta suaminya, meminta sesuatu tentang dunia kepada suaminya, maka harus tercapai. Bagaimana caranya? Dan ini akan menyulitkan para suami untuk berumah tangga dengan istri yang seperti ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat kepada para laki-laki khususnya, apabila mencari wanita pendamping, maka telitilah wanita itu, pelajari wanita itu. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'u, maka aku kabarkan kepada kalian tentang pembendaharaan yang sangat berharga seorang laki-laki. Kemudian sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, al-mar'atu as-salihah, wanita yang salihah. Kemudian Rasul mengatakan, idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu
wa idza ghaba anha hafidhathu. Kata Nabi SAW, apabila kau pandang dia, dia pun menyenangkan kita. Apabila kau perintahkan dia, dia pun langsung taat kepada perintah kita. Dan apabila kita tidak berada di rumah, dia berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga lingkungannya. Itulah wanita-wanita yang diharapkan di dalam Islam, supaya kita betul-betul masuk pada sabda Nabi SAW, faqad istakmala nisfaddin, Anda akan mendapatkan separuh daripada agama. Wallahu a'lam bishawab. Dan